Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 4 Pernikahan part 3. Perkenalkan, ini istri saya Insa Humairoh. Perkataan Hanafi yang memecah keheningan membuat sorak-sorai nakal dari karyawannya. Hanafi pun sambil menggenggam tangan Insa. Wajahnya tersipu malu melihat reaksi para karyawannya. Dia tertawa kecil sambil mengusap keningnya. Mulai hari ini Nona Insa juga atasan kalian. Saya harap kalian juga menghormatinya sebagai keluarga baru Wijaya Group. Sekarang saya persilahkan kalian untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Semoga kalian nyaman berada di sini. Cukup sekian untuk perhatian dan kehadiran kalian. Saya ucapkan terima kasih. Hanafi mengakhiri kalimatnya dan memandang Insa lekat. Kenapa Insa? Kau nampak gugup. Tidak Mas Han, saya baik-baik saja. Insa nampak menarik nafas dalam. Tidak perlu gugup. Mulai sekarang mereka karyawanmu juga, keluargamu juga. Hanafi tersenyum manis kepada Insa dan disambut dengan senyum cerah Insa. Lama-lama kamu akan terbiasa. Hanafi melepas genggaman tangannya dan mengelus pipi Insa lembut. Aku akan menemui beberapa karyawanku. Apa kau mau ikut? Maaf Mas Han, aku akan menemani keluarga bapak yang ada di dalam saja. Baiklah, nanti aku ke sana. Hanafi berjalan menjauhi Insa dan membaur dengan karyawannya. Dalam sekejap, Hanafi hilang dari pandangan karena banyaknya tamu yang datang. Insa membalikkan tubuh dan berjalan ke dalam. Bagaimana aku akan menjalani kehidupan dengan Mas Han nanti? Bertemu orang sebanyak itu saja, aku tak pernah. Apa yang akan aku lakukan pada mereka? Aku hanya wanita yang tak berpendidikan seperti mereka. Karyawan suamimu banyak ya, Nduk? Pasti perusahaannya juga besar. Alhamdulillah, Nduk. Kamu beruntung punya suami seperti Nak Han. Sudah tampan, baik, tegas, dan insya Allah dia bisa mencukupi kehidupanmu nanti, Nduk. Senyum ayah Insa nampak mengembang dan puas penuh syukur. Begitu pula Salma yang berada di samping ayahnya juga tersenyum bahagia melihat adiknya mendapat laki-laki yang tepat. Alhamdulillah, Pak. Hanafi memang sudah ditakdirkan untuk Insa, jawab Salma sambil merangkul ayahnya dengan satu tangan. Alhamdulillah, semoga Insa bisa menjadi yang terbaik juga buat Mas Han. Senyum Insa tampak cerah. Acara siang itu berjalan dengan lancar. Para karyawan Wijaya Group sudah beranjak pulang. Tamu dari keluarga Insa mulai berdatangan. Begitu juga dengan tetangga dekatnya. Mereka memenuhi rumah Insa, sekedar memberikan kata selamat kepadanya. Para pemimpin pondok pesantren, juga murid-murid yang kenal dekat dengan Insa, juga datang. Mereka bersalaman, juga berbincang dengan tamu-tamu yang ada. Sampai tak terasa, waktu pun sudah beranjak sore. Semua tamu sudah hilang dari pandangan, menyisakan keluarga inti Insa, yaitu ayah dan Salma, juga Hanafi dan 5 orang penjaga rumahnya masih berada di sana. Pesta sudah selesai nampaknya. Hanafi sudah menugaskan orang-orang khusus untuk membersihkan rumah Insa setelah pesta usai. Ia sudah merencanakan semua dengan sangat matang. Ia tak ingin sedikit pun merepotkan keluarga Insa nanti. Tanpa diminta pun, semua telah mengerjakan tugasnya masing-masing dengan cepat. Hanafi ingin sebelum malam tiba, rumah mertuanya itu sudah tampak bersih seperti tak ada pesta apapun yang digelar. Waktu sudah larut. Azan maghrib segera berkumandang. Semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan tepat waktu. Semua sudah kembali seperti semula. Di dalam rumah pun Mbak Risna, Mbak Fatimah, dan Bu Ririn telah selesai dengan pekerjaannya. Mereka membantu membersihkan di dalam rumah dan juga menghidangkan masakan untuk makan malam. Hanafi dan juga keluarga barunya. Mas Hanafi, semua untuk makan malam nanti sudah siap. Mbak Risna menjelaskan kepada Hanafi di dapur rumah Insa sambil menunjuk menu makanannya. Iya Mbak, terima kasih ya. Hari ini Mbak sudah cukup bekerja keras di sini. Setelah ini Mbak Fatimah, Budi, Pak Tono dan Pak Sardi boleh pulang. Loh, lah memang Mas Hanafi dan Nona nggak ikut pulang? Tanya Mbak Fatimah yang terlihat kaget dengan jawaban Hanafi. Iya Mas Hanafi nggak ikut pulang, timpal Mbak Risna.
Ya kalau Aden nggak pulang, kita juga ikut di sini saja Den, biar besok bisa masak buat sarapan, sekalian buat keluarga Nona Insa, jawab Bu Ririn santai. Saya tidur di sini malam ini Mbak, Bude. Besok pagi saya pulang. Besok pagi Pak Tono yang akan menjemput saya dan Insa. Tapi beneran nih Mas, nggak apa-apa ditinggal di sini sendirian, jawab Mbak Fatimah sambil merapikan piring yang sudah dicuci ke tempat piring. Ah Mbak Fat, kan sudah ada Nona Insa yang menemani Mas Hanafi. Hehe, Mbak Risna menggoda dengan senyuman nakalnya. Iya, mungkin Mas Hanafi ingin mencoba masakan Mbak Insa, jawab Mbak Fatimah tertawa kecil menggoda Hanafi. Sudah, kalau maunya Aden tidur di sini nggak apa-apa, kan ini rumah Aden juga sekarang. Bu Ririn memang selalu santai. Dia seperti sosok orang tua untuk Hanafi. Dia selalu menasihati Hanafi dalam segala hal. Bahkan terkadang Hanafi bercerita tentang masalah pribadinya pada Bu Ririn. Ia pun tak pernah pulang ke kampung halamannya. Semenjak ia bercerai dengan suaminya, ia tak pernah lagi pulang. Rumah satu-satunya yang ia miliki pun sudah dijual oleh mantan suaminya. Di sana sudah tak ada lagi sanak saudara untuknya. Ia juga tak memiliki anak, sehingga tak ada lagi alasan untuknya pulang ke kampung halamannya. Baginya, Hanafi sudah seperti anaknya sendiri. Dia sudah hafal semua sifat dan sikapnya, juga semua makanan dan minuman yang ia sukai, karena sejak kecil Bu Ririnlah yang mengasuh Hanafi. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Nampak Insa berjalan, mendekat ke arah dapur, tempat 4 orang yang sedari tadi mengobrol dengan asiknya. Nona Insa, sambut Mbak Risna yang melihat Insa mendekat. Insa, kemarilah. Hanafi menoleh pada Insa yang sudah ada tepat di belakangnya. Maafkan mereka ya, sudah membuat gaduh di dapurmu ini. Pasti kamu terganggu. Tidak Mas Han, saya sama sekali tidak. Justru saya berterima kasih telah repot-repot dimasakin sebanyak ini. Sungguh, baunya membuat saya tambah lapar saja. Insa memandangi makanan yang sudah disiapkan di meja dapurnya, yang nampak penuh dengan berbagai menu makanan. Nona ini bicara apa? Kan sudah tugas kita Non, jawab Mbak Fatimah dengan tersenyum puas melihat Insa yang memandangi masakan di dapur. Hanafi beranjak mendekati Insa. Ia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa ia pakai di rumah, memakai rok panjang, baju lengan panjang, dan juga kerudung persegi 4 kesukaannya. Hanafi menepuk lembut bahu Insa. Tidak usah sungkan, mereka yang membantu pekerjaan di rumah setiap hari. Oh iya, kamu belum tahu nama mereka kan? Aku belum sempat mengenalkan mereka padamu tadi. Ini Mbak Risna yang merapikan piring itu, Mbak Fatimah, dan juga ini Bu Ririn atau Bude biasa aku memanggilnya. Dia yang mengasuhku sejak kecil, ucap Hanafi sembari menunjuk jarinya pada orang-orang yang disebut namanya tadi. Dan juga 2 orang yang di depan tadi kau sudah mengenalnya bukan? Iya Mas Han, Pak Sardi dan Pak Tono, saya sudah mengenal mereka. Mbak Risna, Mbak Fatimah, dan Bude, salam kenal ya. Saya Insa, saya harap saya bisa membantu kalian di rumah Mas Han nanti. Ya saya dong Non, yang membantu Nona, bukan sebaliknya, timpal Risna secepat kilat. Iya, kan sudah tugas kami mengurus rumah Mas Hanafi dan juga membantu Nona, jawab Mbak Fatimah dengan senyum manisnya sambil memandang wajah Insa. Tidak usah sungkan dengan kami ya Non. Hehe, iya Bude, maaf. Insa tersenyum lalu malu mendengar jawaban ketiga perempuan di depannya. Maklum, ia sama sekali belum pernah memiliki pembantu rumah tangga. Semua pekerjaan rumah ia kerjakan bersama kakaknya. Jangankan untuk membayar gaji pembantu, untuk makan sehari-hari saja masih terbilang kurang meskipun ia tak pernah mengeluh. Waktu berjalan cepat. Maghrib pun telah berkumandang. Mereka, para pembantu Hanafi pun pulang ke rumah sesuai perintah. Menyisakan hanya 4 orang di rumah itu. Salma sedari tadi tak terlihat. Ia biasa melakukan ibadah di musola yang tidak terlalu jauh dari rumah. Sedangkan ayah, ia sangat jarang keluar rumah. Paling banyak beraktivitas
ia lakukan di dalam kamarnya. Tentu saja, karena penyakitnya itulah yang membatasi setiap geraknya. Dulu, sebelum ia sakit, ia selalu aktif di setiap kegiatan masyarakat maupun keagamaan, terutama di pondok pesantren. Kini ia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah untuk menjaga kesehatannya. Mulai saat itu juga, Insa dan Salmalah yang mengurus semuanya, termasuk mencari uang untuk makan sehari-hari, juga merawat kebun milik ayah sebagai satu-satunya harta yang ia miliki. Semua hartanya sudah habis, terjual untuk biaya ayahnya selama sakit, tapi itu tak merubah apapun. Sampai sekarang pun penyakitnya tak kunjung sembuh, mungkin karena usianya yang sudah menua. Terlihat Insa berada di samping pintu kamar ayahnya. Tak ada pintu di sana, hanya kelambu tipis yang menutupi kamarnya. Ia mengintip di balik kelambu, apakah ayahnya baik-baik saja dan juga telah menunaikan sholat. Terlihat ayahnya sedang melakukan sholat dengan terduduk di kursi kesayangannya. Dilihatnya juga, makanan yang dihidangkan Insa tadi sore pun telah habis di meja dekat tempat tidurnya. Insa pun merasa lega. Ia segera pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Bersambung.